Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Intan Permatasari, NIM 211F10483. Di sini saya akan mengerjakan tugas tentang mata kuliah tunanetra dengan dosen pengampu Bunda Tati Sugihartati. Baik, saya mulai. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua macam, buta total dan masih mempunyai sisa penglihatan. Arti kata tunanetra itu sendiri yaitu Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni mendefinisikan tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau buta total, hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal, meskipun teman-teman pasti sering mendengar istilah tunanetra dan berjumpa dengan orang tunanetra. Istilah buta lebih sering digunakan oleh masyarakat dibanding istilah tunanetra. Namun dalam KBBI maupun peraturan pemerintah, istilah tunanetra yang lebih sering digunakan. Hal ini mungkin disebabkan karena istilah tunanetra memiliki makna yang lebih positif. Artikel kali ini membahas mengenai definisi dari tunanetra. Di Indonesia, istilah tunanetra lebih dikenal dengan sebutan buta karena merujuk pada arti kata blind atau buta total. Sebelum kita membahas tunanetra, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu legally blind. Legally blind memiliki arti kata langsung dalam bahasa Indonesia yakni buta secara hukum. Seseorang yang dikatakan legally blind karena melibatkan proses pengukuran ketajaman penglihatan visual seseorang dalam ukuran tertentu yang jelas dan pasti. Pengukuran ketajaman penglihatan dilakukan dengan mempergunakan international chart yang disebut eyesight test. Legally blind diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu blind atau buta total dan low vision atau penglihatan yang rendah. Itu menurut Halahan, Kaufman, dan Pollen 2009. Blind atau buta total adalah seseorang yang memiliki kondisi ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang dari penglihatan orang yang memakai kacamata, atau jangkauan penglihatan yang sangat sempit dengan diameter jangkauan penglihatan tidak lebih dari 20 derajat. Selanjutnya, low vision adalah istilah pendidikan yang merujuk pada individu dengan kerusakan penglihatan dan kerusakan ini tidak tergolong berat. Individu dengan low vision masih bisa melihat dan membaca dengan alat bantu penglihatan seperti kaca pembesar dan membaca tulisan yang dicetak dengan ukuran yang besar. Secara medis, individu dengan low vision memiliki ketajaman penglihatan antara 20/70 dan 20/200 dibanding kemampuan penglihatan orang yang menggunakan kacamata. Selanjutnya, istilah tunanetra dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima tahun 2016
memiliki arti tidak dapat melihat atau buta. Istilah tunanetra dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas termasuk ke dalam penyandang disabilitas sensorik. Penyandang disabilitas sensorik adalah orang yang mengalami gangguan pada fungsi panca indera. Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni mendefinisikan tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau buta total. Kata lainnya adalah blind, hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kacamata. Menurut Nakata tahun 2003 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tunanetra adalah mereka yang mempunyai kombinasi ketajaman hampir kurang dari 0,3 atau 60/200, atau mereka yang mempunyai tingkat kelainan fungsi penglihatan yang lainnya lebih tinggi, yaitu mereka yang tidak mungkin atau berkesulitan secara signifikan untuk membaca tulisan atau ilustrasi awas meskipun dengan mempergunakan alat bentuk kaca pembesar. Jadi, berdasarkan penjelasan sebelumnya, tunanetra adalah ketidakmampuan seseorang untuk melihat, baik secara total maupun sebagian dengan alat bantu penglihatan. Berikutnya yaitu tentang pendampingan tunanetra. Pernahkah kalian bertemu dengan individu tunanetra atau justru berada dekat dengan kalian? Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana pendampingan yang paling tepat terhadap individu tersebut? Langkah yang sangat penting dilakukan adalah kita perlu memahami netra dari sudut pandang sebagai individu yang utuh dan berpotensi. Memberi sapaan ketika bertemu individu netra merupakan salah satu bentuk menghargai kehadiran mereka. Tak hanya itu, kita sebagai pendamping perlu memiliki rasa empati, simpati, dan antusiasme dalam memberikan pendampingan dan pelayanan. Dalam beberapa situasi, kita perlu menanyakan apakah mereka memerlukan bantuan kita. Namun seringkali penyandang netra sangat mampu melakukan banyak hal tanpa bantuan kita. Pendampingan yang paling tepat dilakukan pertama kali adalah memberikan pengenalan kepada individu netra terhadap lingkungan sekitar. Pengenalan terhadap lingkungan sekitar membutuhkan beberapa sarana dan prasarana yang dapat membantu mempermudah pemahaman. Contohnya, huruf Braille yang merupakan sistem penulisan dengan menggunakan titik-titik yang timbul untuk mempermudah netra menggunakan indera perasanya. Sedangkan untuk perhitungan, netra dapat menggunakan sempoa. Pengenalan terhadap peralatan yang ada di sekitarnya dapat menggunakan alat peraga yang dapat diamati melalui indera perasa dan pendengarannya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari tunanetra. Menurut Irham Hosni tahun 1995 memaparkan ciri-ciri untuk mengenali tunanetra, yaitu seseorang yang hanya mengenal bentuk dan objek atau sedikit sisa penglihatan. Yang kedua, hanya dapat menghitung jari dari berbagai jarak. Yang ketiga, tidak dapat melihat tangan yang digerakkan.
Yang keempat adalah seseorang yang hanya dapat melihat dengan dari jarak tertentu. Seseorang yang menderita gangguan tunanetra atau yang menderita gangguan pada indera penglihatannya membuat mereka tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal. Berdasarkan tingkat gangguan yang terjadi, tunanetra dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu buta total dan yang masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Meski dengan alat bantu seperti tongkat atau kacamata hitam bisa membantu pasien tunanetra untuk meringankan gangguan mata yang mereka alami, namun para penyandang tunanetra juga dituntut untuk bisa memaksimalkan fungsi indera lainnya agar bisa menggantikan peran indera penglihatannya yang terganggu. Contohnya saja seperti indera peraba, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya, sehingga pasien tunanetra masih bisa beraktivitas secara mandiri meski di tengah kegelapan yang mereka alami. Nah, sekarang adalah penyebab yang menjadi penyebab mereka terjadinya gangguan atau kecacatan pada organ mata. Penyebab tunanetra di masa kehamilan. Yang pertama yaitu tunanetra bisa terjadi akibat penyakit campak Jerman yang menyerang ibu hamil atau terutama saat kandungan berusia 1-3 bulan. Yang kedua yaitu tunanetra juga bisa terjadi akibat sipilis yang terjadi pada ibu hamil. Biasanya bayi yang ada dalam kandungan kemungkinan besar akan terlahir dengan kondisi tunanetra. Yang ketiga yaitu tunanetra juga bisa terjadi akibat kecelakaan, keracunan obat-obatan zat kimia, sinar laser, atau kebiasaan mengkonsumsi alkohol ketika hamil. Hal ini bisa mengakibatkan kerusakan janin khususnya pada bagian mata. Yang keempat, infeksi virus rubella atau toksoplasmosis pada ibu hamil juga bisa menyebabkan kecacatan pada bayi yang dilahirkan. Tunanetra juga bisa disebabkan oleh malnutrisi berat di tahap embrional masuk minggu ke-3 sampai minggu ke-8. Itu tadi adalah penyebab tunanetra di masa kehamilan. Sekarang adalah penyebab tunanetra di masa kelahiran. Ada 3, yaitu pertama, kerusakan mata atau saraf mata pada bayi bisa terjadi akibat proses kelahiran yang sulit, sehingga bayi harus keluar dengan bantuan alat vakum. Yang kedua, penyebab tunanetra juga bisa terjadi ketika sang ibu menderita penyakit gonorrhoe sehingga kuman gonococcus atau GO bisa menular pada bayi saat proses kelahiran. Yang ketiga, retrolentafibroplasia dimungkinkan menjadi salah satu penyebab tunanetra, sebab bayi lahir sebelum waktunya dan mendapatkan konsentrasi oksigen yang tinggi selama di dalam inkubator. Selanjutnya adalah penyebab tunanetra di masa pertumbuhan. Yang pertama yaitu gangguan penglihatan juga bisa terjadi karena kekurangan vitamin A. Yang kedua, diabetes mellitus juga bisa menyebabkan kelainan pada retina. Yang ketiga, darah tinggi ternyata juga bisa membuat pandangan rangkap atau kabur. Yang keempat, serangan stroke memicu kerusakan pada syaraf mata. Yang terakhir,
radang kantung air mata, radang kelenjar kelopak mata, hemangioma, retinoblastoma, serta efek obat atau zat kimiawi juga bisa menjadi pemicu kerusakan pada indera penglihatan. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari tunanetra itu sendiri, yaitu berdasarkan klasifikasi kebutaan secara internasional. Kondisi tunanetra dibagi menjadi gangguan penglihatan jarak jauh dan gangguan penglihatan jarak dekat. Berikut penjelasannya. Yang pertama, gangguan penglihatan jarak jauh, yaitu ada 4 macam, yaitu kategori ringan. Kategori ringan ini berarti tingkat ketajaman visual yang lebih buruk dari 6/12. Selanjutnya kategori sedang, tingkat ketajaman visual yang lebih buruk dari 6/18. Selanjutnya kategori parah. Selanjutnya yaitu kategori parah, tingkat ketajaman visual yang lebih buruk dari 6/60. Selanjutnya kategori kebutaan, tingkat ketajaman visual yang lebih buruk dari 3/60 atau sering dinyatakan 1 per tak terhingga. Cara membaca angka tersebut adalah misalnya pada kategori ringan, yaitu 6/12, artinya pada orang dengan penglihatan normal dapat melihat sesuatu di jarak 12 meter, sedangkan tunanetra dapat melihat di jarak 6 meter. Selanjutnya yaitu gangguan penglihatan jarak dekat. Orang yang masuk kategori ini memiliki tingkat ketajaman visual dekat yang lebih buruk daripada N6 atau M.08, bahkan dengan memakai alat bantu sekalipun. Ada beberapa karakteristik tunanetra yang umum terjadi, yaitu ketajaman penglihatan kurang dari ketajaman yang dimiliki orang lain, terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu, posisi mata sulit dikendalikan oleh saraf otak. Selanjutnya terjadi kerusakan susunan saraf otak yang berkaitan dengan penglihatan. Dalam kondisi buta total, penderita tidak akan dapat melihat apa-apa. Sementara itu, ciri-ciri tunanetra sebagian dapat ditandai dengan penglihatan berkabut, tidak mampu melihat suatu bentuk, hanya melihat bayangan, atau sulit melihat di malam hari. Di usia 6-8 minggu, bayi seharusnya sudah dapat memusatkan pandangannya pada suatu objek dan mengikuti ke arah objek tersebut bergerak. Selanjutnya, pada usia 4 bulan, mata bayi harus sejajar dengan benar. Jika anak tidak menunjukkan kemajuan tersebut, bisa jadi ia mengalami gangguan penglihatan. Berikut karakteristik anak tunanetra yang harus orang tua waspadai, yaitu mata bergerak cepat dari sisi ke sisi tanpa tujuan. Mata tidak mengikuti wajah atau objek. Menggosok mata terus-menerus. Tidak melakukan kontak mata dengan orang tua atau lainnya. Mata tidak bereaksi terhadap cahaya terang yang dinyalakan dalam ruangan. Selanjutnya, pupil tampak putih atau keruh, memegang benda dengan sangat dekat pada wajahnya,
lelah setelah melihat sesuatu dari dekat, melihat lebih baik di siang hari daripada malam hari. Yang terakhir, sering tersandung karena kemampuan melihatnya tidak optimal. Selanjutnya yaitu beberapa faktor yang menyebabkan kebutaan pada seseorang. Yaitu yang pertama adalah glukoma. Glukoma merujuk pada kondisi peningkatan tekanan mata yang bisa menyebabkan kerusakan saraf optik yang bertugas membawa informasi visual dari mata ke otak. Kemudian degenerasi makula. Penyebab tunanetra adalah degenerasi makula. Mereka yang mengalami kondisi ini akan mengalami kerusakan pada bagian tengah retina dan umumnya diderita oleh kalangan lanjut usia. Katarak. Katarak akan membuat penglihatan jadi buram karena adanya protein pada lensa mata yang membentuk gumpalan. Kondisi ini umumnya menyerang orang-orang berusia lanjut. Mata malas. Orang menderita mata malas akan kesulitan untuk melihat sesuatu secara mendetail. Jika dibiarkan, kondisi ini akan membuat penderita kehilangan kemampuan melihatnya. Penyebab mata malas adalah orang yang memiliki gangguan visus namun tidak mau menggunakan alat bantu seperti kacamata, sehingga mata akan berusaha untuk memfokuskan suatu objek. Sayangnya, lama-kelamaan kemampuan memfokuskan akan menghilang dan justru mengakibatkan sulit fokus bahkan walaupun sudah dikoreksi dengan kacamata. Kemudian selanjutnya adalah neuritis optik, yaitu peradangan yang terjadi pada mata. Hilangnya kemampuan melihat termasuk efek lebih lanjut dari penyakit ini. Selanjutnya retinitis pigmentosa. Mengalami retinitis pigmentosa berarti ada kerusakan pada retina penderitanya. Dalam kasus langka, kondisi ini bisa menyebabkan kebutaan. Selanjutnya, tumor. Jika tumbuh tumor pada mata dan mempengaruhi retina atau saraf optik, kebutaan juga mungkin akan terjadi. Retinoblastoma dapat menjadi penyebabnya. Selanjutnya adalah komplikasi penyakit. Apabila mengalami diabetes atau pernah terserang stroke, resiko kebutaan bisa saja meningkat akibat komplikasi penyakit tersebut. Penyebab lainnya yaitu beberapa faktor kebutaan lainnya meliputi cacat lahir, bayi yang lahir prematur, cedera mata, atau komplikasi dari operasi mata. Demikian pula dengan orang yang bekerja atau di dekat benda tajam atau bahan kimia beracun pun memiliki risiko yang lebih besar. Selanjutnya yaitu faktor resiko tunanetra pada bayi. Pada bayi, kebutaan atau kerusakan penglihatan bisa karena beberapa kondisi. Berikut. Yang pertama yaitu infeksi tertentu. Misalkan saja kebutaan pada bayi penglihatannya karena beberapa kondisi di bawah ini. Infeksi tertentu, misalkan saja mata merah, penyumbatan pada saluran air mata, menderita katarak, memiliki mata juling, menderita mata malas,
kelopak mata terkulai, glaukoma sejak dalam kandungan, retinopathy of prematurity yang bisa terjadi pada bayi prematur ketika pemasok darah ke retina tidak berkembang seperti seharusnya. Kemudian tidak mendapatkan rangsangan visual yang cukup. Terakhir yaitu sistem penglihatan tidak berkembang dengan optimal. Kemudian untuk pendampingan tunanetra di sekitar kita, jika salah satu anggota keluarga atau teman Anda menderita kesulitan atau mengalami kebutaan total, pastikan Anda tidak menjauhinya. Bantuan Anda sangat diperlukan oleh mereka. Pandulah mereka agar bisa tetap menjalani kehidupan secara optimal. Beberapa cara di bawah ini sebaiknya dilakukan saat memandu orang tunanetra dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jangan memandu orang buta dengan memegang atau menarik tongkat tunanetra yang mereka gunakan. Kemudian, jangan memandu mereka dengan cara menarik lengan baju atau ujung pakaian mereka. Kemudian, jangan pernah mendorong mereka dari belakang saat memandu orang tunanetra berjalan. Kemudian saat berinteraksi dengan tunanetra, terapkan juga langkah-langkah berikut. Perlakukan mereka dengan normal. Perkenalkan diri lebih dulu agar mereka mengenali suara Anda. Jabat tangan mereka saat mereka duluan mengulurkannya. Tatap wajah mereka saat sedang mengobrol. Jangan tinggalkan mereka tanpa pamit terlebih dahulu. Gunakan kosakata normal. Hindari berbicara dengan mereka melalui orang ketiga. Tetap perhatikan budaya setempat bila Anda harus menyentuh mereka. Kehidupan tunanetra umumnya memang lebih berat daripada orang yang memiliki penglihatan normal. Maka dari itu, usahakan untuk selalu ada saat mereka membutuhkan kita. Dengan bantuan orang di sekitarnya, kualitas hidup mereka niscaya akan lebih baik. Pembelajaran bagi anak tunanetra adalah layanan pendidikan bagi anak tunanetra dapat diperoleh dari sekolah luar biasa atau SLB. SLBA merupakan SLB khusus untuk penyandang tunanetra yang mengalami keterbatasan dalam penglihatannya. Proses pembelajaran anak tunanetra menerapkan prinsip verbal, kontak langsung, dan stimulasi. Strategi pembelajaran yang diberikan di sekolah harus mendorong murid tunanetra memahami materi yang disampaikan oleh guru. Sementara itu, media pembelajaran bagi anak tunanetra adalah abjad braille, model benda, huruf timbul, hingga rekaman suara. Dengan tetap mendapatkan pendidikan, anak tunanetra tidak akan tertinggal secara akademis. Terima kasih atas perhatiannya, dan itu tadi untuk tugas UAS tunanetra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterampilan dasar yang wajib diajarkan pada anak tunanetra, yaitu ketika seseorang menjadi tunanetra, ada dampak yang mereka alami sebagai akibat kondisi ketunanetraan mereka. Salah satunya adalah membutuhkan stimulasi atau rangsangan dengan cara yang berbeda yang dapat mereka akses dengan menggunakan empati indera lainnya.
indera perabaan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Jika anak yang dapat melihat diberikan stimulasi dengan indera penglihatan, diantaranya dengan menunjukkan benda-benda yang sedang diperkenalkan atau memberikan contoh-contoh gerakan yang diharapkan mereka lakukan. Sebaliknya, untuk membangun memori anak yang terlahir tunanetra atau menjadi tunanetra di usia balita, stimulasi harus dilakukan dengan menggunakan 4 indera selain indera penglihatan. Bagi anak-anak yang dapat melihat mempelajari etika berkomunikasi seperti ini, dapat mereka contoh dari orang tua atau orang-orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Mereka mengetahui bahwa saat berbicara, sikap yang baik untuk dilakukan adalah dengan menghadapkan wajah atau menatap lawan bicara. Namun, bagi anak yang menyandang tunanetra sejak lahir, proses belajar dengan cara meniru menggunakan indera penglihatan tidak dapat dilakukan. Oleh karenanya, orang tua atau anggota keluarga lain yang lebih dewasa atau guru harus mengajarkannya kepada mereka. Beberapa sikap atau etika dalam berkomunikasi yang dapat diajarkan sejak dini antara lain gestur yang sesuai atau tepat, ekspresi wajah, sikap yang santun, dan pakaian yang digunakan saat akan berinteraksi dengan orang lain. Bila perlu, anak tunanetra juga dapat dilatih kepekaannya untuk mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis respon dari orang-orang yang berkomunikasi dengannya. Belum banyak orang tua yang memberikan perhatian pada pentingnya mengajarkan gestur yang tepat pada saat anak tunanetra sedang berbicara dengan orang lain. Banyak orang tua cenderung memaklumi saja jika anak tunanetra tidak menghadapkan wajah mereka ke arah orang yang sedang berbicara dengan mereka. Yang belum sepenuhnya dipahami oleh orang tua adalah kelak jika anak tunanetra mereka beranjak dewasa dan harus berinteraksi dengan masyarakat yang bukan tunanetra, bisa jadi ketidakmampuan tunanetra menguasai keterampilan komunikasi ini akan berdampak kurang baik pada pergaulan atau karirnya. Oleh karenanya, ayah bunda, ayo ajarkan tata cara berkomunikasi dengan baik sedini mungkin pada anak tunanetra kita. Demikian tugas UAS kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.